Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat Perang 100 Kerajaan semakin dekat, populasi di kota Wanxiang semakin mengerikan. Semakin banyak praktisi berdatangan dari segala arah, menyebabkan suasana yang sudah menggemparkan di kota tiba-tiba mencapai tingkat yang baru. Selama 2 hari terakhir, beberapa pendatang baru datang untuk mengikuti tes Tugu Nirwana, namun tidak ada satupun yang mampu menyentuh 3 peringkat pertama kategori bumi. Terlebih lagi, mustahil bagi mereka untuk masuk dan mengklaim 3 dari 4 posisi teratas dalam kategori bumi dengan cara yang mendominasi seperti yang dilakukan kelompok Lindong. Tentu saja, ini sebagian karena ada beberapa individu yang tidak mau memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lagi pula, ada banyak sekali naga dan harimau yang bersembunyi di kota Wanxiang dan orang-orang yang bisa sampai di sini adalah individu yang berhati-hati dan cerdas. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Meskipun demikian, hal ini tidak menyembunyikan keributan yang disebabkan oleh kelompok Lindong di kota. Pada malam itu, banyak orang menyaksikan pertarungan antara Lindong dan Luotong. Sejak saat itu, hampir tidak ada seorang pun di kota Wanxiang yang tidak mengetahui keberanian Lindong dalam menantang petarung berharga dari Kekaisaran Awan Angin. Setelah berita tentang kejadian malam itu menyebar, apa yang membuat sebagian besar orang tercengang adalah bahwa Kekaisaran Awan Angin yang tidak toleran dan arogan, yang pernah melenyapkan 5 kerajaan tingkat tinggi di kota Wanxiang, akan menjadi sangat diam. Faktanya, sepertinya mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Lindong. Tentu saja, dari informasi yang mereka terima, beberapa orang cerdik mampu menyimpulkan alasannya secara samar-samar. Mereka tahu bahwa meskipun dendam ini tidak akan mudah diselesaikan, Kekaisaran Awan Angin saat ini tidak ingin diganggu oleh kelompok Lindong. Lagi pula, target mereka saat ini adalah harta karun jiwa surgawi yang dikabarkan akan muncul dalam pelelangan. Setelah pertarungan memperebutkan harta karun jiwa surgawi selesai, inilah waktunya untuk menyelesaikan dendam itu. Bagaikan ketenangan sebelum badai, 2 hari berlalu dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa suara. Ketika berita tentang harta karun jiwa surgawi menyebar, semakin banyak praktisi elit berdatangan ke kota Wanxiang selama 2 hari terakhir. Semua orang menyadari betapa kuatnya harta karun jiwa surgawi. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Faktanya, hal itu bahkan akan memberi mereka peluang bertarung yang bagus dalam perang 100 kerajaan yang akan datang. Karena godaan harta karun jiwa surgawi, kota ini menjadi semakin kacau. Saat ribuan orang menunggu dengan napas tertahan, 2 hari berlalu. Akhirnya, lelang kota Wanxiang tiba dengan santai. Pelelangan diadakan di sebuah arena besar di bagian utara kota. Sebagai kota kelas berat, kota Wanxiang tidak kekurangan lahan. Meski kotanya padat, namun arena tetap mampu menampung mereka. Ketika kelompok Lindong tiba di arena besar, arena itu sudah dipenuhi orang. Ketika mereka mendengar gelombang suara yang menerobos langit, meskipun Lindong sudah bersiap untuk itu, dia tanpa sadar kagum secara diam-diam di dalam hatinya. Kelompok Lindong masuk ke arena dan langsung merasakan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya dari segala arah. Dalam 2 hari singkat, Lindong sudah menjadi sosok terkenal di kota Wanxiang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika semua orang menyadarinya. Sepertinya cukup banyak praktisi elit yang datang ke kota Wanxiang selama 2 hari terakhir. Setelah duduk, mata tikus kecil dengan santai mengamati sekelilingnya, sebelum dia tiba-tiba berkata. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun ada banyak sekali aura yang bersilangan di arena, dia masih bisa merasakan beberapa getaran kuat di dalamnya. Faktanya, beberapa aura ini mirip dengan Luotong. Terbukti, para praktisi elit ini semuanya tertarik dengan harta karun jiwa surgawi. Saat Lindong sedang mengamati sekelilingnya, keributan tiba-tiba muncul di arena. Setelah itu, suara angin yang membelah bergema saat puluhan orang turun dan mendarat tepat di garis depan arena. Kekaisaran Lon Moon. Di antara selusin tokoh, Lindong menatap satu tokoh akrab dan memikat. Dia adalah Mo Hanyu. Selain dia ada seorang pria berpakaian putih. Aura yang muncul dari dalam tubuh pria itu menyebabkan ekspresi Lindong berubah serius. Aura itu 2 kali lebih kuat dari aura Luotong.
Itu adalah pemimpin kekaisaran Lon Mun, Mulin. Sukui menatap orang itu sambil berkata dengan sungguh-sungguh. Memang sangat kuat. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dari tubuh Mulin, dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Segera, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia benar-benar iri dengan anggota kerajaan super ini. Ketika Lindong mengamati Mulin, Mulin juga mendeteksinya. Segera, dia berbalik dan menatap Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut tersenyum padanya. Ketika dia melihat sikap ramah Mulin, Lindong segera membalasnya dengan senyuman. Dia tidak bodoh, kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin melintasi kerajaan super yang kuat ini. Tidak lama setelah anggota Lon Mun Empire muncul, dua kelompok lainnya memasuki arena dengan cara yang mempesona. Di bawah perhatian penonton, mereka mendarat di garis depan arena. Orang itu adalah Wuta dari salah satu dari 4 kerajaan super besar, Kerajaan Hutan. Dia juga merupakan individu kuat yang telah mencapai kategori surga di Monumen Nirwana. Meskipun sebagian besar orang yang bisa mencapai tempat ini cukup kuat, dibandingkan mereka bertiga, perbedaannya langsung terlihat. Orang yang akan muncul selanjutnya adalah Kekaisaran Awan Angin. Mata Lindong perlahan menyipit. Beberapa saat kemudian, jantungnya bergetar hebat. Dia bisa merasakan 2 getaran Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Seperti badai, ia menyapu arena dan menghempaskan penonton. Haha, sepertinya sebagian besar dari kalian telah datang lebih awal. Namun, harta karun jiwa surga ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh Kerajaan Awan Anginku. Hari ini, izinkan aku menyaksikan siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut sesuatu dari Kerajaan Awan Angin kita. Angin kencang bertiup, sementara tawa hangat yang dibalut dengan kekuatan Yuan yang kuat, menggelegar di arena besar, menyebabkan gendang telinga banyak orang terasa sakit. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan menoleh ke arah itu. Di tempat itu, badai Yuan Power yang ganas berkumpul, sebelum 2 sosok muncul dengan megah di depan orang banyak. Saat ini, kedua sosok itu juga berbalik. Segera, mata mereka, yang beberapa kali lebih tajam dari Luotong, tertuju pada tubuh Lindong dengan kilatan sedikit sedingin es. Arena yang awalnya kacau berubah menjadi sunyi senyap. Bahkan Mulin dan yang lainnya memiringkan kepala dan menatap pemandangan ini. Kerajaan Awan Angin benar-benar mendominasi. Mata Lindong bertemu dengan 2 pasang mata itu. Segera, mereka saling bersilangan di bawah tatapan orang banyak sementara dia berkata dengan lembut. Saat dia berbicara dengan lembut, seorang pria dengan bekas luka mirip kelabang di wajahnya, langsung terkekeh. Segera, tawanya yang menusuk tulang bergema di seluruh arena. Apakah kamu Lindong? Baiklah, hidupmu adalah milikku. Tawanya yang menyeramkan terdengar di seluruh area lelang. Namun, yang mengubah ekspresi wajah kebanyakan orang adalah mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat di dalam tawa itu. Semua perhatian mereka akhirnya dialihkan ke Lindong. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahkan ketika Lindong diancam oleh pemimpin terkenal Kekaisaran Awan Angin, wajahnya masih setenang danau yang tenang. Wajah yang tak terhitung jumlahnya terpantul di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pemuda ini ketika dia benar-benar berani memprovokasi Kekaisaran Awan Angin. Di samping Lindong, tikus kecil melirik pria dengan bekas luka di wajahnya dengan acuh tak acuh. Mata ungu kehitamannya tampak dipenuhi rasa dingin. Pada saat ini, senyuman konyol di wajah api kecil juga menghilang. Aura mengerikan yang mengerikan mulai memancar darinya secara perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan semburat merah muncul di matanya. Kemudian, seperti binatang buas dari tanah terpencil, dia memperingatkan dengan suara yang dalam dan brutal, "Saya menantang Anda untuk mencobanya." Rumah lelang menjadi sunyi sekali lagi dan semua orang melihat ke arah api kecil yang terlihat seperti raksasa. Tiba-tiba, aura jahat keluar dari tubuhnya, menakuti banyak orang. Bahkan Mulin dan rekan-rekannya terkejut dengan pemandangan ini. Segera setelah itu, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah menduga bahwa bahkan ketika dihadapkan dengan ancaman dari individu kejam dari Windcloud Empire, faksi Lindong masih berani menentang mereka. Karena tindakan api kecil, pria dengan bekas luka mirip kelabang di wajahnya itu mengamuk dan kemudian tertawa.
Aura jahat serupa keluar dari tubuhnya terus-menerus. Tampaknya dia berniat menyerang saat itu juga. Semua orang tahu cara menyombongkan diri. Menurutku yang terbaik adalah menyelesaikan semua dendam kita setelah pelelangan berakhir. Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah api kecil dan berkata, sambil melihat ke arah pria yang terluka dan tubuhnya dipenuhi aura jahat. Hehe, kamu benar. Setelah pelelangan berakhir, semua musuh kekaisaran awan angin tidak akan melarikan diri. Sosok di samping pria yang terluka itu menoleh dan memperlihatkan wajah putih pucat dan menatap Lindong. Setelah beberapa saat, dia tersenyum penuh pengertian sebelum dia duduk kembali di kursi batu. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, hargai sedikit waktu yang tersisa. Bekas luka di wajah pria yang terluka itu bergetar, tampak sangat menyeramkan. Saat kedua belah pihak duduk bersama, suasana permusuhan di pasar lelang besar mereda secara signifikan. Beberapa pasang mata terus mengamati sosok Lindong. Rupanya, mereka tidak mengerti dari mana asal keberanian trio Lindong. Bahkan ketika mereka menghadapi dua pemimpin terkenal dari Kekaisaran Awan Angin, mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tiga kerajaan super besar lainnya juga memandang Lindong dan rekan-rekannya dengan cara yang aneh. Tampaknya ada pandangan yang tak terlukiskan di mata mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berkumpul di pasar lelang. Dari jauh, lautan hitam pekat di kepala para hadirin seolah tak ada habisnya. Suasana yang meluap-luap seperti itu membuat bulu kuduk berdiri. Sebelumnya, pria dengan bekas luka di wajahnya bernama Meng Lai. Ada nama lain untuknya di kota Wanxiang, si Jagal. Kabarnya, sejak dia masuk ke medan perang kuno, darah di tangannya berjumlah lebih dari 100 nyawa. Terlebih lagi, metode pembunuhannya sangat brutal, Sukui memberitahu Lindong dengan suara lembut. Lindong sedikit menganggukkan kepalanya. Namanya menggambarkan penampilannya dengan sempurna. Aura jahat Meng Lai berbeda dengan aura bawaan api kecil. Jelas sekali, aura kuat Meng Lai yang berbau darah diperoleh dan bukan bawaan. Pemimpin Kekaisaran Awan Angin yang lain disebut Feng Chang. Jika Meng Lai adalah binatang buas yang hanya tahu cara membantai orang, maka Feng Chang adalah ular berbisa yang selalu bersembunyi di kegelapan dan mengejutkan orang. Menurut informasi yang saya peroleh, orang ini tampaknya telah memperoleh warisan sekte kuno dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Tidak diragukan lagi mereka berasal dari kerajaan super. Lindong menganggukkan kepalanya lagi dan melihat ke belakang kedua sosok yang ditakuti semua orang. Dia tidak dapat menyangkal bahwa Meng Lai dan Feng Chang memang tidak mudah menyerah. Jika bukan karena barisan kuat Lindong saat ini, akan sangat sulit baginya untuk berhadapan langsung dengan mereka. Namun, tidak ada kata, seandainya, di dunia ini. Ketika Lindong baru saja tiba di medan perang kuno, dia tidak mendapat bantuan sama sekali. Pada saat itu, tikus kecil belum meninggalkan wujud binatangnya saat tikus kecil masih menjadi roh iblis. Keduanya tidak terlalu membantunya dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi lawan-lawannya. Tentu saja, dia juga berada dalam beberapa situasi sulit. Namun, Lindong masih berhasil bertahan melewati periode waktu tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya sekarang? Sementara Lindong sedang berbicara lembut di sisi ini, di barisan paling depan, jari-jari ramping Feng Chang terangkat, dan matanya menatap lurus ke depan. Dia bertanya dengan apatis, apakah semuanya sudah siap? Jangan khawatir, semuanya sudah dipersiapkan. Ketika momen itu tiba, Mulin dan yang lainnya akan terkejut. Meng Lai menyeringai dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Chang kemudian menganggukkan kepalanya sedikit dan menyipitkan matanya seperti ular berbisa yang akan mengeluarkan racun, sangat kejam dan ganas. Ketika semua ini berakhir, aku tidak akan membiarkan beberapa pemuda itu pergi. Saat itu, aku akan membuat mereka menderita sampai mereka memohon kematian mereka sendiri. Meng Lai tertawa jahat. Setelah aku mendapatkan harta karun jiwa surgawi, itu hanyalah penurut. Aku akan membiarkanmu menanganinya dengan cara apapun sesuai keinginanmu. Feng Chang menjawab dengan dingin. Kebencian di wajah Meng Lai menjadi semakin jelas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pikirannya tiba-tiba tersentak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke panggung besar di tengah pasar lelang. Sesosok perlahan keluar ke atas panggung. Saat ia berjalan mendekat,
penonton menemukan bahwa sosok tersebut adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya tenang dan tidak goyah hanya karena banyak tatapan tamak yang terfokus padanya. Saat pria ini muncul, tatapan Lindong langsung terfokus padanya. Segera setelah itu, pandangan serius melintas di mata Lindong. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat namun tersembunyi dari tubuh pria itu. Dia adalah pengawas yang ditempatkan oleh Sekte Super di kota Wanxiang. Dia dipanggil Song Tai. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya. Karena dukungannya dari Sekte Super, setiap kali dia membuka mulut untuk berbicara, bahkan kerajaan Super pun tidak berani menentangnya, Sukui memberitahu Lindong. Orang ini tidak sederhana. Kalau seseorang tidak mempunyai kemampuan dan berani bertindak kejam di hadapannya, dia hanya akan dipermalukan. Tiba-tiba tikus kecil tertawa kecil. Sepertinya dia bisa merasakan gelombang energi tersembunyi namun kuat yang keluar dari pria parubaya itu. Lindong sedikit menganggukkan kepalanya. Sangat bodoh untuk berpikir bahwa pria di depannya hanya akan mengandalkan reputasi sekte supernya untuk menekan orang. Pria yang tiba-tiba muncul di atas panggung itu langsung menjadi pusat perhatian seluruh pasar lelang. Rupanya, semua orang di pasar lelang mengetahui identitasnya. Dalam sekejap, ada tatapan hormat di tatapan semua orang. Bahkan kerajaan super yang duduk di barisan depan mulai menahan kesombongan mereka. Kalian semua berada di sini karena pelelangan kota Wanxiang. Saya tidak akan memikirkan peraturan di sini. Pertarungan dilarang di pasar lelang. Tidak peduli dari kerajaan mana Anda berasal, kerajaan super atau kerajaan peringkat rendah, sekali Anda melanggar peraturan ini, Anda akan diusir dari sini. Kali kedua Anda melanggar peraturan lagi, Anda akan didiskualifikasi dari memasuki perang 100 kerajaan. Semuanya, apakah saya jelas? Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengamati seluruh area dengan tatapan tidak antusias. Suara tegasnya bergema keras di telinga semua orang. Saat tatapannya melewati Lindong, dia berhenti sejenak. Setelah itu, ketika dia melihat tikus kecil, ekspresi wajahnya sedikit membeku dan ekspresi kecurigaan tampak terpancar di wajahnya. Saat pertama kali melihat tikus kecil, ia bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari pemuda tampan itu. Perasaan seperti ini hilang setelah beberapa saat. Ketika dia memfokuskan kembali perhatiannya, dia tidak bisa lagi merasakannya. Setelah itu, pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri dan menatap tikus kecil sekali lagi, sebelum mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Persepsinya agak tajam, tampaknya penguasaan energi mental orang ini juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kata tikus kecil setelah pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pada saat ini, Lindong diam-diam menghela nafas lega juga. Ketika dia melihat pria parubaya itu menatap ke arah mereka, dia khawatir identitas tikus kecil akan terbongkar. Sepertinya dia tidak mengkhawatirkan apapun. Di panggung lelang, pria parubaya itu melihat ke pasar lelang dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dengan sapuan jubahnya, lebih dari 10 bola cahaya cemerlang keluar dari lengan bajunya dan melayang di atas panggung. Pada saat ini, semua pandangan tertuju ke atas panggung. Penonton dapat merasakan gelombang energi dahsyat yang keluar dari bola cahaya yang cemerlang itu. Dilihat dari tampilannya, barang-barang ini sungguh luar biasa. Di atas semua bola cahaya ini, ada bola cahaya ungu seukuran kepala manusia. Ada lingkaran halo yang mengelilingi bola cahaya itu. Secara tidak jelas, itu mengeluarkan gelombang energi yang menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Di bawah gelombang energi semacam itu, seluruh pasar lelang menjadi sunyi. Setelah itu, mata hampir semua orang, termasuk mata Lindong, mulai berkobar-kobar. Mereka jelas tahu item mana yang memiliki gelombang energi mengerikan itu. Lindong menjilat bibirnya dan menatap erat bola cahaya ungu itu dengan matanya yang mendidih. Apakah ini harta karun jiwa surgawi yang akan dilelang kali ini? Bola ungu bercahaya yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya samar tampak sangat ajaib saat melayang di titik tertinggi panggung. Gelombang energi unik dan kuat yang dipancarkannya tidak diragukan lagi menjadikannya sorotan seluruh pasar, menyebabkan mata banyak penonton dipenuhi dengan semangat dan keserakahan yang membara. Jika bukan karena Song Tai yang berjaga di panggung lelang dengan wajah datar, dan jika dia tidak mewakili sekte super,
rasionalitas para penonton di tempat ini akan diliputi oleh keserakahan dan mencoba merebut artefak tersebut dengan paksa. Kejadian seperti ini mungkin jarang terlihat di dunia luar, namun hal ini biasa terjadi di medan perang kuno. Di tempat ini, jika seseorang cukup kuat, dia bisa melakukan apa saja tanpa hambatan apapun. Di panggung lelang, buah hijau giok seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di tangan Song Tai. Tampaknya memancarkan aura unik yang samar, menyeimbangkan buah roh. Bahkan Lindong terkejut ketika mendengar nama ini. Jelas sekali, dia tidak familiar dengan item ini. Sepertinya intuisiku benar, benda ini memang ada. Mari kita menawarnya. Jika kita mendapatkannya, aku bisa membantu Suro mengendalikan kekuatan luar biasa di tubuhnya. Tiba-tiba tikus kecil berkata, sementara dia gemetar karena kegembiraan dan antusiasme saat ini. Oh, Lindong terkejut. Rupanya, tikus kecil sudah menunggu kemunculan benda ini. Ramuan jenis ini mungkin tidak banyak membantu para praktisi tingkat nirwana karena sebagian besar orang di tingkatan ini hanya mempunyai satu kekuatan dalam tubuhnya, yaitu kekuatan Yuan. Oleh karena itu, ramuan semacam ini hanya berguna bagi para praktisi tingkat samsara. Itu karena sebagian besar praktisi tingkat samsara tidak bisa tidak mengendalikan keseimbangan ki kehidupan dan ki kematian di dalam tubuh mereka, yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhan tubuh fisik mereka. Marten kecil terkekeh. Jika benda ini muncul di luar, para praktisi tingkat samsara itu akan memperebutkannya sampai mati. Namun, di tempat ini, tidak banyak orang yang menyadari kegunaan ramuan ini. Kamu tidak membutuhkannya. Formasi alam semesta kuno di tubuhmu jauh lebih baik daripada obat mujarab manapun. Kamu adalah salah satu orang yang beruntung. Di masa depan, kamu akan merasakan sendiri manfaat formasi alam semesta kuno. Ketika formasi alam semesta kuno di tubuh Lindong disebutkan, bahkan tikus kecil pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya dan menjelaskan. Saldo buah roh, harga penawaran awal, 1 juta pil nirwana. Saat ini, di panggung lelang, Song Tai mulai meneriakkan harga penawaran awal yang membuat penonton heboh. Banyak orang merasa tidak percaya dengan fakta bahwa obat mujarab bisa berharga mahal. Sehubungan dengan keributan di antara penonton, Song Tai tidak mengatakan apa-apa. Secara alami, dia tahu betapa berharganya buah roh keseimbangan dan fakta bahwa buah itu tidak akan mendapat banyak pengakuan di tempat ini. Itu karena benda ini tidak berguna bagi tipe praktisi di sini. Setelah keributan di pasar lelang mereda, para penonton mulai saling berbisik namun tidak ada yang mau menawar barang tersebut. 1 juta pil nirwana bukanlah jumlah yang kecil. Tidak ada seorang pun yang mau membeli apa yang disebut buah roh keseimbangan dengan jumlah pil nirwana sebanyak itu. Lindong diam-diam melihat pemandangan ini. Setelah beberapa menit, dia akhirnya berkata dengan jelas, 1.100.000 pil nirvana. Wah! Tawaran Lindong segera menarik perhatian semua orang. Banyak orang yang memandangnya dengan takjub. Pandangan mereka agak eksentrik. Jelas sekali, mereka memperlakukannya sebagai orang yang boros dan bodoh. Saudara Lindong. Setelah mendengar tawaran Lindong, wajah Suro yang tenang dan menawan sedikit berubah. Dia tahu bahwa Lindong menawar buah roh keseimbangan demi dia. Namun, harga penawaran 1 juta pil nirwana membuatnya tertekan sekaligus terharu. Di panggung lelang, Song Tai juga dikejutkan oleh tawaran yang tidak terduga. Tatapannya beralih ke Lindong sambil mengandung sedikit keheranan. Setelah Lindong menawar, tidak ada yang mau menaikkan tawarannya. Tampaknya, mereka tidak ingin menjadi gila seperti Lindong. Setelah melihat adegan ini, Lindong menyeringai. Namun, saat dia hendak berbicara lagi, sebuah suara dingin terdengar lembut dari barisan depan, 1.200.000 pil nirvana. Suara itu milik Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Setelah meneriakkan tawarannya, dia menoleh dan mengamati Lindong dengan tatapan acuh tak acuh. Sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah dia sedang mencibir pada Lindong. Lindong memicingkan matanya sedikit dan menatap Feng Chang yang membuat onar. Dengan itu dia menghilangkan kilatan amarah di matanya dan membalas, 1.500.000. 1.700.000. Feng Chang membalas dengan malas. Meskipun dia sudah berencana untuk mendapatkan Lindong dan rekan-rekannya setelah mendapatkan harta karun jiwa surgawi, dia merasa agak lucu menggoda lawan-lawannya. 2 juta.
Lindong membuka mulutnya dan menawar lagi. Lindong memandang Feng Chang dan tersenyum setelah beberapa saat. Sebuah tas Qian Kun kemudian terlepas dari lengan bajunya dan mendarat di tangan Song Tai. Setelah melihatnya, yang terakhir menganggukkan kepalanya sedikit. Dengan menjentikkan jarinya, balance spirit fruit terbang menuju Lindong, yang menyimpannya setelah menerimanya. Orang itu terlalu tercela. Setelah melihat Lindong menyimpan balance spirit fruit dan duduk kembali di kursinya, Su Ruo masih marah. Dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Lindong harus membayar tambahan 1 juta pil nirvana karena campur tangan Feng Chang. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar kembali modal dan bunganya di lain waktu. Lindong tersenyum lembut. Di dalam senyuman itu ada sedikit rasa dingin. Jelas sekali kalau Lindong marah dengan campur tangan Feng Chang. Perhatian dalam pelelangan berangsur-angsur beralih dari Lindong yang duduk. Dari apa yang mereka lihat sebelumnya, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Awan Angin sengaja memprovokasi dia. Yang mereka inginkan hanyalah memaksa Lindong membayar harga lebih tinggi. Sangat jelas bahwa Lindong kalah dalam kontes ini. 1 juta pil nirwana bukanlah jumlah yang kecil bagi kebanyakan orang. Barang-barang berikut yang akan dilelang semuanya adalah seni bela diri jiwa. Namun kualitasnya semakin membaik. Sementara itu, harga lelang juga meningkat dari yang semula 1.500.000 menjadi 2.500.000. Kedua kalinya Lindong bergerak adalah untuk seni bela diri jiwa kelas menengah yang disebut Desolate Wild Couchas. Harga lelang pencaksilat ini adalah 2.800.000. Harga ini cukup untuk menakuti sebagian besar penawar. Tentu saja, banyak orang yang tertarik meskipun biayanya mahal. Meski begitu, setelah Lindong menaikkan harga 3.500.000, kebanyakan dari mereka terpaksa mundur. Ketika dia melihat kerumunan itu terdiam, Lindong terkekeh. Sepertinya dia sangat tertarik pada seni bela diri itu. Namun, saat senyuman muncul di wajah Lindong, sebuah suara biasa terdengar dari dekat, 3.800.000. Seluruh penonton terkejut. Ketika mereka menyadari identitas pria yang menawar, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Segera, mereka semua menatap Lindong dengan menyedihkan. Itu karena orang yang menawar adalah Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin. Sepertinya orang itu berniat mempermainkannya. Di bawah tatapan kerumunan, wajah Lindong berubah sedikit serius. Tanpa ragu, dia dengan dingin berteriak, 4 juta. 4.500.000. Senyuman sadis di wajah Feng Chang semakin kuat saat dia berkata. Seluruh arena menjadi tenang sementara beberapa orang menggelengkan kepala dalam diam. Dipermainkan oleh Feng Chang, Lindong pasti sangat marah. Beberapa pasang mata menoleh untuk melihat wajah Lindong. Namun, saat ini, senyuman mengejek tiba-tiba muncul di wajah seriusnya. Karena kamu menginginkannya, ambillah. Aku hanya menawar untuk bersenang-senang. Seluruh kerumunan menjadi gempar. Orang-orang yang awalnya menatap Lindong dengan simpatik terperangah. Mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Kali ini, Lindong sengaja memainkan Feng Chang. Senyuman sadis di wajah Feng Chang perlahan menghilang. Setelah itu, wajah pucatnya berubah sangat suram saat dia menatap Lindong dengan penuh kebencian. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya terkekeh dan berkata, anak baik. Benar-benar berani. Dia tidak pernah menduga kalau Lindong benar-benar berani mempermainkannya. Lebih baik bayar. Lindong meregangkan punggungnya, bersandar di kursi batu sambil berkata dengan malas. Wajah Feng Chang bergerak-gerak. Namun, karena pengawasan Song Qing, yang berdiri di atas panggung pelelangan, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Dia tidak ingin diusir dari rumah lelang sekarang. Segera, dia dengan enggan mengeluarkan tas Qian Kun dan melemparkannya ke atas panggung. Menghabiskan sejumlah uang untuk seni bela diri jiwa kelas menengah yang bahkan tidak dia minati, dia benar-benar kalah kali ini. Faktanya, orang seperti dia pun tidak bisa meremehkan jumlah uang ini. Terlebih lagi, dia pasti akan kalah dalam pertempuran mendatang dengan kerajaan super lainnya. Di atas panggung pelelangan, Song Qing dengan penasaran melirik pemandangan ini, sebelum dia menoleh ke arah Lindong. Orang ini benar-benar menarik, berani menentang Feng Chang. Pria yang menarik. Mulin juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Terbukti, dia tidak pernah menyangka kalau Lindong akan membuat Feng Chang membayar kembali secepat itu.
Selingan yang terjadi di tengah jalan ini tidak diragukan lagi menjadi pembicaraan di seluruh lelang. Beberapa pasang mata menyapu tubuh Lindong dengan cara yang aneh. Kekaisaran awan angin adalah penguasa di kota Wanxiang. Melihat mereka dipermalukan ternyata merupakan peristiwa yang memuaskan. Setelah jeda, pelelangan dilanjutkan. Meskipun ada seni bela diri jiwa tingkat menengah, seni bela diri jiwa tingkat tinggi yang telah diantisipasi Lindong tidak muncul. Segera, dia merenung sejenak sebelum akhirnya mengerti. Seni bela diri jiwa tingkat tinggi sangat langka. Oleh karena itu, jika seseorang memperolehnya, mereka pasti tidak akan melelangnya. Saat barang demi barang berhasil terjual, jumlah bola bercahaya yang melayang di depan Song King semakin berkurang. Akhirnya, hanya tersisa 2 item. Sepasang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan pada 2 bola bercahaya itu. Semua orang tahu bahwa merekalah yang menjadi daya tarik utama pertunjukan ini. Song King mengangkat kepalanya dan menatap 2 bola bercahaya itu. Tiba-tiba, ekspresi kuat yang jarang terlihat muncul di wajahnya yang tenang. Segera, dia mengulurkan tangannya sebelum bola berwarna merah darah perlahan turun. Saat ia turun, bola darah itu mengembang dengan hebat sebelum berubah menjadi makhluk kolosal dan mendarat di panggung pelelangan. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalihkan perhatian mereka ke sana, sebelum mereka semua menjadi bingung. Mayat binatang yang sangat putih telah muncul di panggung lelang. Mayat binatang itu terlihat sangat aneh dan sepertinya hanya memiliki 1 kaki raksasa. Itu mengeluarkan aura kuno namun buas. Samar-samar, kaki raksasa itu tampak memiliki kekuatan untuk menopang langit. Ini, Lindong bingung ketika dia menatap mayat binatang tua itu, yang hanya memiliki 1 kaki besar. Sapi surgawi yang sunyi. Ekspresi kaget terlihat di wajah tampan tikus kecil saat dia berkata dengan lembut. Sapi surgawi yang sunyi? Hehe, itu barang bagus. Masih ada darah esensi kuno yang mengalir di mayat binatang itu. Jika kamu mendapatkannya, lain kali kamu memanggil buaya kuno, kekuatannya akan mampu mengalahkan kekaisaran awan angin. Marten kecil tertawa kecil ketika berkata. Oh. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Lindong langsung berbinar. Dia telah menggunakan garis keturunan esensi kuno yang dia peroleh di harta karun misterius, dan dia tidak memiliki cara untuk mengaktifkan kartu asnya dan memanggil buaya purba. Namun, jika dia bisa mendapatkan mayat Desolate Heavenly Cow lagi, kartu truf ini pasti akan menjadi sangat kuat.